Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari fungsi. Nah, kali ini kita akan bahas macam-macam fungsi. Kita mulai yang pertama dari fungsi linear dulu. Fungsi linear. Jadi apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi yang berbentuk gini. Fx sama dengan mx plus c. Atau fx-nya ini biasanya kalau kita mau gambar di grafik, kita ganti fx-nya nih y. Ya. Y sama dengan mx plus c. Nah, m ini adalah gradien. Dan c ini adalah ordinat titik potong pada sumbu Y gitu ya. Jadi grafiknya nanti akan berbentuk garis lurus. Jadi kalau fungsi linear itu bentuknya garis lurus-lurus gitu ya, bukan kurva, bukan apa, tapi garis lurus dengan kemiringan atau gradiennya M ya, dan memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, jadi C-nya ini perpotongan di sumbu Y-nya. Kok bisa gitu? Ya bisa, karena kalau kita substitusikan X sama dengan 0, kita ketemu Y sama dengan C. Nah, jadi memotong sumbu Y di 0, C gitu ya. Nah, gradien ini kita definisikan sebagai perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, atau dalam bahasa matematikanya M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y ini perubahan Y, delta X ini perubahan X. Nanti saya kasih ilustrasinya biar lebih ini ya. Ya, ini saya kasih contoh pengertian gradien biar lebih mendalam, lebih ngerti lah maksudnya. Biar lebih jelas. Nah, gradien tuh M sama dengan delta Y per delta X. Ini lihat garis ini yang miring ke kanan ya. Jadi ini miring ke kanan, naik. Ini kan nanjak nih ya, nanjak. Nah, kalau nanjak kayak gini gradiennya positif. Nah, kenapa gitu? Nah, nanjak itu kemiringannya positif. Nah, karena delta Y ini kan YB dikurang YA. Delta X ini XB kurangi XA. Jadi M sama dengan delta Y per delta X. Jadi YB min YA per XB min XA. YB min YA-nya positif karena YB-nya lebih tinggi daripada YA. Jadi positif. XB min XA positif juga karena XB-nya lebih ke kanan dibanding XA. Jadi positif banding positif sama dengan positif. Nah, jadi ingat ya, gradien garis yang menanjak atau miring ke kanan itu positif. Oke, sekarang ada garis lagi. Nah, ini gradien garis yang menurun atau miring ke kiri. Nah, ini kan miringnya ke kiri atau menurun. Ini gradiennya negatif kalau menurun. Kenapa gitu? Ya karena delta Y per delta X, ini YB min YA sama dengan negatif ya. Karena YB min YA-nya negatif karena YB itu lebih kecil daripada YA. Jadi YB kurang YA pasti negatif. Per XB min XA. XB min XA, ini XB min XA, karena B-nya di kanan, jadi XB min XA positif, jadi negatif bagi positif, negatif. Nah, jadi ingat, gradien garis yang miring ke kiri atau garis yang menurun, temurunan ini gradiennya negatif. Nah, simple ya. Nah, kalau garis mendatar, horizontal, gradiennya 0. Gitu ya. Kenapa ya? Karena ini M sama dengan delta Y per delta X, YB min YA-nya 0. Karena tingginya B dan A tingginya sama. Jadi YB dan YA sama. Kalau dikurangkan 0 berarti kan. Sementara XB min XA-nya positif. Jadi 0 bagi positif 0. 0 dibagi berapapun asal nggak 0 kan hasilnya 0. Ya. Nah, kemudian ada garis vertikal. Garis vertikal ini gradiennya tidak terdefinisi karena delta Y per delta X. Delta X-nya ini 0. Kenapa? Ya karena delta X-nya 0 karena ini kan absisnya sama. Cuman beda tinggi aja. Ini XB dan XA sama, jadi XB kurang XA 0. Sementara positif dibagi 0 tidak terdefinisi. Karena nggak ada pembagian dengan 0 gitu ya. Nah, gitu ya. Terus, nah ini contoh garisnya nih. Ini contoh garis Y sama dengan negatif 3X. Karena tidak ada konstantanya, negatif 3X tambah 0 berarti kan. Berarti ngelewati titik 0,0. Ngelewatin titik 0,0, kemudian gradiennya negatif 3. Karena menurun nih. Nah, gitu ya. Nah, yang ini menanjak kan? Menanjak positif gradiennya. Jadi Y sama dengan 3X kalau yang ini. Kita bisa lihat gradiennya 3 dari sini nih. Dari ini kan kalau kita ambil ini nggak sesuai skala ya. Ini 1, 2, 3. Nah, di sini kan 3 nih. 3 dibagi 1. Nah, kan? 3 dibagi 1 berarti ketiga ya. Y sama dengan 3X. Karena tidak ada konstantanya berarti melewati 0,0. Nanjak. Gradiennya positif. Gitu. Ini juga gradiennya positif, Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, ini melewati gradiennya positif nanjak ya, sebesar 2 gradiennya dan melewati titik 0,1. 0,1 di sini. Karena ini 2 kan di sini berarti 1 di sini. Nah, melewati 0,1 dan gradiennya 2 gitu. Nah, ini
gradiennya karena menurun gini ke negatif gradiennya. Berapa? Negatif 2. Gradiennya negatif 2. Ya sama dengan negatif 2x tambah 1. Berarti melewati titik 0,1 di sini. Nah, gradiennya negatif. Gitu aja garis lurus ya gampang. Selesai, selesai. Belum ya. Masih banyak yang dibahas. Ini hanya basicnya aja. Nah, sekarang ada rumus penting persamaan garis lurus. Nah, jika ada garis lurus melewati titik x1, y1 dan gradiennya kita tahu m, maka persamaannya adalah ini. M sama dengan delta Y per delta X, atau kita uraikan lagi menjadi Y delta Y sama dengan M delta X, atau Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kenapa gitu? Nah, gini nih. Misalnya ini ada garis. Nah, ini diketahui titik yang kita ketahui ini X1, Y1. Dan kita ingin mencari persamaan garis ini. Pengen mencari persamaan garis ini, anggaplah titik sembarang pada garis itu X, Y. Nah, jadi delta Y sama dengan M delta X kan. Delta Y berarti X, Y kurang Y1 dong. Y kurang Y1 sama dengan gradien atau M delta X. Delta X-nya X dikurang X1 gitu. Jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Gitu aja logikanya. Sekarang masuk ke soal biar lebih ngerti. Nah, persamaan suatu garis lurus yang melewati titik 4,5 dan bergradien 2 adalah, ya gampang. Jawab, Y delta Y sama dengan M delta X. Delta Y-nya Y min 5, karena ini kan Y1-nya 5. Sama dengan M, M-nya 2 kan. X-nya berapa? X-nya 4, jadi X min 4. Delta X-nya berarti X min 4 ini. Kita tata ulang menjadi Y sama dengan 2X min 3. Simpel sekali. Anak kecil juga bisa. Nah, sekarang contoh kedua. Suatu garis yang melewati titik 2,3 dan negatif 1,0 memiliki persamaan. Nah, ini juga saking kecilnya ini. Jawab ya, kita cari gradiennya dulu dong. Kita cari gradiennya dulu. Gradiennya M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya ini adalah Y yang ini dikurangi Y yang ini. Berarti yang bawah kurang ini aja. Bebas sebenarnya ya. Tapi saya milih Y yang bawah dikurangi Y yang atas. Berarti 0 kurang 3 per delta X. X yang bawah kurangi X yang atas. Berarti negatif 1 dikurang 2. Jadi negatif 3 dibagi negatif 3 ya. Sama dengan 1. Nah, ketemu gradiennya. Karena garis melewati titik 2,3 maka persamaannya Y delta Y sama dengan M delta X. Delta Y-nya berapa? Y min 3 dari sini. Kayak cara di soal pertama ya. Y min 3 sama dengan M. M-nya 1, nggak usah ditulis. Dalam kurung delta X, X min 2. Nah, ini jadi ketemu persamaannya. Kita tata ulang menjadi Y sama dengan X ditambah 1. Gitu. Simple kan? Ya gitu aja lah persamaan garis lurus dan fungsi linear. Terima kasih. Semoga bisa dimengerti. Sangat mudah materinya. Kalau belum ngerti coba diulang-ulang videonya. Sampai jumpa di video Guru Venon yang selanjutnya. Bye-bye.